Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan topik yang berjudul data asimetris atau skewness. Untuk kelompoknya yang pertama adalah Amalia Ayuning Tias, 2 Cahaya Vicky Juliandari, 3 Dela Aprilia Firdaus, 4 Dewi Rahmawati. Untuk pembahasan kita, yang pertama adalah pengertian skewness atau distribusi asimetris. Yang kedua, macam-macam kurva skewness. Yang ketiga, koefisien kemiringan Pearson. Yang keempat adalah contoh soal. Untuk pembahasan pengertian skewness dan distribusi asimetris akan dibahas oleh Amalia Ayuning Tias. Eh, apa sih skewness atau distribusi asimetris itu? Skewness merupakan tingkat ketidaksimetrisan dari sebuah distribusi. Di dalam skewness terdapat tiga macam bentuk kurva jika dilihat berdasarkan kemiringannya. Yang pertama yaitu kemiringan data ke arah kiri atau negatif, yang berarti nilai modus lebih dari nilai mean. Mean kurang dari median, median kurang dari modus. Yang kedua, kemiringan data ke arah kanan atau positif, yang berarti nilai mean lebih dari nilai modus. Mean lebih dari median, dan median lebih dari modus. Yang ketiga, kemiringan data simetris atau normal, yang berarti nilai mean dan nilai modus bernilai sama. Mean, median, modus nilainya sama semua. Next. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki mean, median, dan modus yang tidak sama besarnya sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu dan kurvanya akan menceng. Dengan kata lain, panjang ekor distribusi di salah satu sisi lebih panjang atau berbeda dibandingkan dengan sisi lainnya. Hal tersebut dapat menunjukkan sebuah kemiringan. Next. Berikut contoh kurva skewness. Yang pertama yaitu symmetric distribution. Nilai mean, median, dan modusnya yaitu sejajar sama ya. Untuk yang kedua, negatively skewed distribution. Untuk nilai mean lebih kecil dari median dan modus. Yang ketiga yaitu positively skewed distribution. Nilai modus lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari mean. Untuk rumus Jonas yaitu SK sama dengan rata-rata hitung dikurangi modus per standar deviasi, atau SK sama dengan 3 dikali rata-rata hitung dikurangi median per standar deviasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahaya Vicky. Baik, selanjutnya ada macam-macam kurva skewness. Kurva skewness itu ada dua, ada pos, ada asimetris dan juga ada simetris. Asimetris sendiri dibedakan menjadi dua, ada asimetris positif dan juga ada asimetris negatif. Yang pertama ada positif skewness atau asimetris positif.
Distribusi data yang memiliki ekor lebih panjang di sebelah kanan atau rescued dan nilai mediannya lebih rendah dari nilai mean, menandakan bahwa konsentrasi datanya itu cenderung lebih tinggi di sebelah kiri distribusi. Contoh pendapatan, di mana beberapa individu memiliki pendapatan yang sangat tinggi dan menarik ekor distribusi ke kanan. Misal pada gambar, itu mediannya lebih tinggi daripada nilai median lebih tinggi daripada nilai min dan juga modus. Dan juga kecondongannya itu berada di sebelah kanan, menandakan bahwa kurva ini adalah kurva yang bernilai positif atau positif skewness. Next. Selanjutnya, yang kedua ada negative skewness atau asimetris negatif. Distribusi data yang memiliki ekor lebih panjang di sebelah kiri atau left skewed dan nilai medianya lebih tinggi atau lebih besar dari nilai min, maka bisa diartikan konsentrasi datanya cenderung lebih tinggi di sebelah kanan distribusi. Contoh, umur kematian, di mana banyak orang hidup sampai usia tua dan menarik ekor distribusi ke kiri. Pada gambar, ekornya ke kiri, condongnya ke kanan. Ini disebut dengan asimetris negatif. Next. Yang ketiga ada zero skewness, simetris 0, distribusi data simetris dengan ekor yang sama panjang di kedua sisi. Contoh, tinggi badan manusia, di mana sebagian besar orang memiliki tinggi badan yang berada di sekitar nilai rata-rata. Pada gambar, min median modus berada di titik tengah. Bisa diartikan, misal itu pada contoh tinggi badan manusia. Manusia memiliki tinggi badan rata-rata itu hampir sama. Misal jaraknya rata-rata itu tidak terlalu jauh. Maka bisa diartikan data tersebut adalah data yang hampir simetris. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Selanjutnya, koefisien kemiringan Pearson. Ada beberapa metode yang tersedia untuk menghitung koefisien skewness, namun salah satu metode yang paling umum digunakan adalah menggunakan rumus Pearson. Koefisien skewness Pearson adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana distribusi data condong ke atau miring ke kiri atau ke kanan dari pusatnya. Koefisien skewness Pearson diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata data dengan modus data. Kemudian hasilnya dibagi dengan simpangan baku data. Adapun rumus untuk menghitung koefisien skewness Pearson adalah SK sama dengan X bar dikurangi modus per S, di mana SK adalah koefisien skewness, X bar adalah rata-rata, dan S adalah simpangan baku. Jika nilai skewness dikaitkan dengan bentuk kurva, maka jika SK sama dengan 0, maka kurva memiliki bentuk simetris. Jika SK atau skewness lebih besar dari 0, maka nilai-nilai min terletak di sebelah kanan dari modus, sehingga kurva memiliki ekor yang memanjang ke kanan. Kurva cenderung menceng ke kanan atau memiliki skewness positif. Jika SK atau skewness kurang dari 0, maka nilai-nilai min terletak di sebelah kiri dari modus, sehingga kurva memiliki ekor yang memanjang ke kiri. Kurva cenderung menceng ke kiri atau memiliki skewness negatif. Berikut contoh soalnya, yaitu seorang guru ingin mengevaluasi waktu yang dihabiskan siswa dalam menyelesaikan ujian matematika. Dia mencatat waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh 20 siswa. Nah, berikut adalah datanya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dewi. Baik, terima kasih. Jadi untuk menghitung skewness, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan Microsoft Excel, yang kedua secara manual. Yang pertama saya jelaskan mengenai penggunaan skewness dengan Microsoft Excel.
Rumusnya sama dengan skew number 1, number 2, dan seterusnya. Di mana number 1, number 2 adalah data yang akan dihitung skewness-nya. Sebagai contoh, jika Anda ingin menghitung nilai skewness dari data yang telah dimasukkan ke dalam sel A2 hingga A21 dari soal yang tadi, Anda dapat menggunakan rumus berikut. Sama dengan skew kurung buka A2 sampai A21 kurung tutup. Dengan demikian, nilai skewness dari data tersebut akan dihitung dan ditampilkan oleh rumus tersebut. Next. Jawaban dari rumus Excel yang tadi dapat dari hasilnya diperhitungkan nilai skewness yang diperoleh adalah 0,59 yang berarti lebih kecil dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa jika grafik kurva distribusi dibuat akan terlihat adanya negatif skew atau asimetri negatif. Bisa dilihat ekornya lebih condong ke kiri. Next. Untuk menjawab pertanyaan tadi bisa dilakukan secara manual menggunakan min, median, modus untuk menentukan apakah distribusi tersebut asimetris atau tidak. Kita dapat melihat perbedaan antara rata-rata, median, dan modus jika ketiganya berbeda, maka distribusi tersebut asimetris. Untuk rata-rata, rumusnya adalah menjumlahkan semua data tersebut, 10 tambah 12 dan seterusnya, dan dibagi jumlah data tersebut. Diperoleh hasil 12,75. Untuk mediannya, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, lalu dicari nilai tengahnya. Dan ketemu hasilnya 13,5. Dalam kasus ini, nilai 10 muncul paling sering sehingga modusnya adalah 10. Karena rata-ratanya 12,75, median 13,5, dan modusnya 10 berbeda, dapat disimpulkan bahwa distribusi waktu yang dihabiskan siswa dalam kurva sebagai berikut. Kurva di samping menunjukkan data kurva yang hampir simetris, karena pada nilai min, median, modus hampir mendekati satu sama lain. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.